Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Didi di sini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 7, subtema 2 tentang percobaan listrik statis. Baik, saat ini kalian masih melanjutkan KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kalian masih ingat ya apa itu gaya? Saya ulangi lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Intinya gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi berhenti atau diam, berubah arah, berubah bentuk, dan menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Oke, gaya listrik ya. Kita akan fokus pada listrik. Kemarin adalah poin kelima. Masih ingat ya, gambar ini ada penggaris bisa menarik serpihan-serpihan kertas. Mengapa? Kita ulangi lagi. Setelah digosokkan ke rambut, penggaris dapat menarik potongan kertas. Ya, tidak hanya ke rambut sebenarnya, ke tisu, ke wol, ke kain bisa juga. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik, itu pengertian gaya listrik. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak sejenis. Ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik, positif dengan negatif. Nah, berikut adalah skema percobaan listrik statis. Penggaris plastik dan kertas-kertas kecil mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Ya, penggaris dan serpihan tadinya sama, muatan positif negatifnya. Oleh karena itu, penggaris plastik tidak mampu menarik potongan kertas karena muatannya sama ya, muatannya sama, positif negatifnya sama sebelum diapa-apakan. Tahap kedua, penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas jika penggaris digosokkan pada rambut, kain wol atau kain sutra. Digosokkan dulu ya, kalian bisa uji coba di kain wol, pakai tisu juga bisa, atau kain sutra. Digosokkan dulu yang cukup lama. Setelah itu coba kalian dekatkan ke serpihan kertas. Setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol atau digosok ke rambut, penggaris plastik dapat menarik kertas serpihan yang kecil-kecil tadi ya. Ini bisa dilihat di gambar. Ini jadi pada menempel, tertarik. Yang sebelumnya di gambar 1 ini tidak terjadi tarik menarik. Setelah digosok di kain wol atau kalian biasa menggosok ke rambut, ini akhirnya penggaris dan serpihan kertas bisa tarik menarik. Nah, ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, ini mengapa ya, sebabnya kok penggaris bisa menarik serpihan kertas. Jadi ketika penggaris ini digosok ke kain wol, ini terjadi perpindahan muatan negatif dari kain wol menuju penggaris plastik ya. Muatan negatif yang berada di kain wol pindah ya, menuju penggaris plastik. Penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif. Iya, karena mendapat tambahan muatan negatif dari kain wol, sehingga muatan negatifnya menjadi lebih banyak. Ya, mendapat muatan negatif dari kain wol. Akhirnya penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Jadi penggaris plastik yang tadinya positif negatif seimbang, mendapat tambahan muatan negatif dari wol, maka muatan negatif lebih banyak, bisa dikatakan muatan listrik
pada penggaris adalah muatan negatif. Sedangkan yang di kertas tadi masih seimbang positif negatifnya ya. Sehingga terjadi muatan yang berbeda antara dominan negatif dan beberapa positif, sehingga akan terjadi tarik menarik. Disitulah mengapa akhirnya kertas tertarik menempel ke penggaris. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa yang pindah itu kok yang bermuatan negatif bukan yang positif? Mengapa yang berpindah muatan negatif bukan muatan positif? Ya, karena muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibanding muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Baik, ini gambarnya, berikut adalah video animasinya. Silahkan kalian lihat lagi ya, biar lebih jelas. Listrik statis. Nah, ini tadi ya, penggaris tidak bisa menarik kertas, perhatikan ya, tidak bisa, diam aja kertasnya, tidak ada satupun yang tertarik. Setelah itu penggaris digosokkan ke kain wol. Dan terjadi perpindahan muatan negatif dari wol ke penggaris, sehingga muatan negatif di penggaris menjadi lebih banyak dan akhirnya terjadi tarik menarik antara penggaris yang bermuatan negatif lebih banyak menarik serpian kertas yang bermuatan positif. Ya, mengapa yang berpindah muatan negatif bukan muatan positif? Ya, karena muatan negatif mempunyai massa lebih ringan dibanding muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Baik, kesimpulannya, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik ya, negatif maupun positifnya dalam atau pada permukaan benda. Kalau tadi adalah penggaris ya. Jadi misalnya ulangi, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Tadi penggaris yang positif negatifnya seimbang, begitu digosokkan ke kain wol mendapat tambahan muatan negatif, sehingga muatan negatif dan positifnya nggak seimbang. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Nah, penggaris tadi akan menjadi netral kembali ketika muatan itu lepas dan kembali normal. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya dan mentransmisikan listrik. Sebuah muatan listrik statis dibuat setiap kali dua permukaan terhubung dan terpisah ya. Seperti tadi digosokkan, tadinya nggak nempel wol menjadi nempel, digosok sehingga muatan negatif berpindah ke penggaris. Dan setidaknya salah satu permukaan memiliki resistensi yang tinggi terhadap arus listrik, dan karena itu adalah isolator listrik. Ya, salah satu syaratnya benda itu adalah benda isolator. Seperti penggaris itu kan sebenarnya tidak dialiri listrik biasa. Ini yang kita bahas listrik statis ya. Efek listrik statis yang akrab bagi kebanyakan orang, karena orang dapat merasakan, mendengar, dan bahkan melihat percikan sebagai kelebihan muatan dinetralkan ketika dibawa dekat dengan konduktor listrik yang besar, misalkan dialirkan ke tanah atau ground. Oke, setelah belajar melalui video ini, silahkan kalian lakukan percobaan listrik statis ya, dan kerjakan tugas sesuai perintah di Google Classroom. Siapkan penggaris, serpihan kertas, kalian gosokkan ke kain wol ya. Sebelum digosok, coba apakah penggaris bisa menarik atau tidak. Setelah digosok, apa yang terjadi?
silahkan kalian uji coba. Demikian untuk tema 7 subtema 2, kita akan sambung lagi di pekan depan di tema 7 subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.